Tahukah kamu apakah bencana itu? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Apa saja macam-macam bencana itu? Yang pertama adalah bencana sosial. Bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh manusia. Contohnya seperti konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Yang kedua adalah bencana non-alam. Bencana non-alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non-alam. Contohnya seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, dan epidemi atau wabah penyakit. Yang ketiga adalah bencana alam. Bencana alam merupakan bencana yang disebabkan oleh peristiwa alam. Contohnya seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Meletus dapat terjadi disebabkan karena magma yang ada di dalam perut bumi didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi, atau karena adanya pergerakan lempeng bumi serta tumpukan tekanan dan panas dari cairan magma. Lalu, apakah bahaya letusan gunung api ketika terjadi erupsi? Yang pertama adalah awan panas bersuhu 300-700 derajat Celcius berkecepatan lebih dari 70 km per jam. Yang kedua adalah material vulkanik berupa batuan besar atau gom, kerikil, dan hujan abu. Yang ketiga adalah lava berupa cairan kental bersuhu antara 700-1200 derajat Celcius. Yang keempat adalah lahar. Lahar merupakan material vulkanik yang terbawa arus aliran air dan lumpur yang sangat deras. Yang kelima adalah gas beracun yang dapat membahayakan makhluk hidup. Dalam mempelajari gunung berapi, kita juga perlu mengetahui kawasan rawan bencana. Kawasan rawan bencana atau KRB adalah suatu wilayah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Adanya kawasan rawan bencana tersebut, maka kita harus memahami mitigasi bencana. Tahukah kamu apakah mitigasi bencana itu? Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama adalah mitigasi struktural. Mitigasi struktural merupakan upaya pengurangan risiko melalui pembangunan fisik serta rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Contohnya seperti pembuatan bendungan, tanggul, cek dam, saluran air atau drainase untuk mengantisipasi banjir, longsor, abrasi, air pasang maupun tsunami. Yang kedua adalah mitigasi non-struktural. Mitigasi non-struktural merupakan upaya penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana yang dapat dilakukan dengan peningkatan kesadaran dan kepedulian pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyebaran informasi. Salah satu bentuk mitigasi bencana gunung meletus yang dapat dilakukan adalah pemetaan. Seperti pemetaan kawasan rawan bencana gunung berapi yang dapat menjelaskan daerah rawan bencana, arah penyelamatan diri, pos penanggulangan bencana, dan lokasi pengungsian. Untuk mengetahui arah penyelamatan diri menuju tempat yang lebih aman, maka yang harus diketahui adalah jalur evakuasi atau rute penyelamatan.
Tahukah kamu apakah jalur evakuasi itu? Jalur evakuasi merupakan jalur yang menghubungkan semua area menuju area yang lebih aman atau titik kumpul. Evakuasi sendiri dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah evakuasi skala kecil, merupakan penyelamatan yang dilakukan dari sebuah bangunan yang disebabkan karena ancaman bom atau kebakaran. Yang kedua adalah evakuasi skala besar, merupakan penyelamatan diri dari sebuah daerah menuju daerah lain yang lebih aman yang disebabkan karena banjir, letusan gunung api, atau bencana alam lainnya. Apa saja syarat-syarat jalur evakuasi yang layak dan memadai? Yang pertama adalah keamanan jalur. Jalur evakuasi yang akan digunakan untuk evakuasi harus benar-benar aman dari benda-benda yang berbahaya yang dapat menimpa diri. Yang kedua adalah jarak tempuh jalur. Jarak jalur evakuasi yang akan dipakai untuk evakuasi dari ke tempat tinggal semula ke tempat yang lebih aman haruslah jarak yang memungkinkan cepat sampai pada tempat yang aman. Yang ketiga adalah kelayakan jalur. Jalur yang dipilih harus layak digunakan pada saat evakuasi.